Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah, jumpa lagi di channel setia Setimbun NPJ pastinya. Masih seputar mu'allafah Pulau Dewata. Ya, Bali selain banyak penduduk agama lain, utamanya agama Hindu, namun sering kita simak bersama para mu'allaf dan mu'allafah Bali yang berikrar syahadat untuk masuk Islam pastinya, dengan menyatakan keimanannya untuk beragama Islam. Seperti Nikomang Ayu ini misalnya, putuskan memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan, seolah menerima panggilan hidayah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunnya pada jalan kebulatan iman dan Islamnya. Seperti apakah prosesi ikrar syahadat yang dibacakan wanita mantan Hindu ini? Berikut saksi syahadat selengkapnya. Sudah pernah ya diajarkan ya. Oke, sekarang tanpa membaca silahkan diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana kan? Ya, ada beberapa hal sebagaimana biasanya ketika ada saudara kita dari pemeluk agama lain yang hendak masuk ke dalam agama Islam, kita ingin tabayun terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang mungkin menjadi latar belakang kenapa Mbak Ayu, ya, hamba Allah yang telah hadir di tengah kita, tertarik atau dengan kesadaran ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini juga nanti kami juga tentu terbuka juga kepada jamaah sekalian manakala mungkin ada yang ingin bertanya. Namun demikian, tentu saja kami tegaskan sekali lagi sebagaimana sering kami kutip ya salah satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah berkehendak pada setiap hambanya untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk, maka akan dibukakan, dilapangkan dadanya untuk bisa memeluk agama Islam. Mudah-mudahan Mbak Ayu dengan latar belakang beliau yang sebelumnya beragama Hindu, tentu ada hal-hal yang berinteraksi dengan sesama teman kerja atau siapapun itu sehingga beliau tertarik untuk bisa masuk agama Islam atau latar belakang yang lain. Oleh karena itu coba kita akan sedikit tabayun, mudah-mudahan Mbak Ayu nanti bisa memberikan penjelasan. Mbak Ayu, ini di depan saya ada sedikit data atau informasi, tadi juga sudah dibacakan. Mbak Ayu sehari-hari tinggal bersama orang tua atau di mana? Bersama orang tua. Artinya keinginan untuk masuk agama Islam berarti sudah sepengetahuan kedua orang tua. Ya, betul. Ada orang tuanya di sini? Ada ibu saya. Ibu, Ya. Untuk bapaknya? Bapaknya kebetulan sakit. Oh, sakit. Ya. Tapi artinya sudah sepengetahuan ayah juga? Sudah. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi ketertarikan Mbak Ayu sehingga masuk agama Islam? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja, coba. Kalau saya sih itu dari hati sudah mengatakan ingin pindah ke agama Islam. Sudah dari dulu, cuman kan niatnya masih belum bulat sampai akhirnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang beragama Islam, terus bersedia membimbing saya, jadinya saya sekarang sudah membulatkan niat untuk pindah agama menjadi agama Islam. Oke.
Mungkin ada semacam satu momen atau satu yang menjadi ketertarikan secara khusus. Bisa jadi mungkin Mbak Ayu baca buku-buku atau baca di informasi di media sosial, kemudian mungkin atau melihat tayangan ceramah di televisi, YouTube dan seterusnya. Ada pernah? Ada, saya juga kadang-kadang kan suka baca cerita tentang Islam gitu, sejarah gitu. Kadang nonton di YouTube atau baca buku. Pernah mendengar ceramah dari salah satu ustadz yang mungkin jadi favorit buat Mbak Ayu gitu? Kalau favorit sekali sih belum ada saat ini. Cuman saya memang pernah kok mendengar ceramah-ceramah kayak di televisi saat bulan puasa Ramadan itu. Ya. Baik, mungkin dari hal-hal yang selama ini dilakukan oleh umat Islam, apa yang menjadi ketertarikan Mbak Ayu? Mohon maaf, ini saya tanyakan ke Mbak Ayu karena kan stigma terhadap umat Islam itu luar biasa. Jadi tuduhan sebagai teroris, radikalisme, intoleransi, ya, suka mengganggu tetangga mungkin karena speaker masjid dan seterusnya, luar biasa. Tapi kenapa Mbak Ayu masih tetap aja nekat mau masuk Islam? Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, saya rasa itu nggak masalah. Kalau saya sih sendiri berpikir kayak kalau umat Islam mau beribadah kan beribadah saja, tanpa perlu harus menggunakan prasarana yang mengeluarkan banyak uang, akhirnya nantinya mengeluh seperti aduh lagi nggak ada uang tapi harus mengeluarkan uang untuk itu gitu. Kalau umat Muslim kan tinggal berpakaian rapi yang seharusnya ya udah langsung sholat. Oke. Ya. Baik, sehari-hari kerja, kuliah atau? Saya kerja. Kerja. Iya. Baik. Terakhir aja deh. Mungkin ada latar belakang mau nikah atau bagaimana? Ada? Ada, saya mau menikah. Dengan calonnya ada di sini nggak? Yang mana? Mas siapa Mas? Mas Edo. Sudah lama kenal dengan Mbak Ayu? Sudah ya. Artinya dalam proses pendekatan tentu Mas Edo pernah memberikan satu sedikit lah pengantar tentang agama Islam kepada Mbak Ayu. Karena apa? Kalau memang Mas Edo ini serius, ya kan, untuk setelah keislaman dari Mbak Ayu kan akan menikahi nih, ya kan? Sudah nggak diajarkan? Ya paling mendasar aja 2 kalimat syahadat, sudah. Jadi kalau untuk pemahaman tentang agama Islam seperti pertanyaan Bapak tadi, itu kalau untuk dari Ayunya sendiri setelah memutuskan, memang dirinya sendiri memutuskan untuk masuk menjadi mu'alaf, masuk Muslim, udah saya ajarkan untuk pembacaan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah. Terus kalau sebelum memutuskan untuk itu, jadi saya sudah kenal kebetulan juga udah lama Pak dengan Ayu, sudah dari tahun 2013. Itu saya belum mengajarkan apapun, karena kan yang bersangkutan masih memeluk agama Hindu. Dan kalaupun Ayu sendiri sempat bertanya sama saya, contoh manfaat puasa atau panggilan azan itu kenapa harus keras. Nah, Mas Edo asli mana? Aslinya dari Sumatera. Oh Sumatera. Sumatera. Ya. Oke. Baik. Tadi terkait dengan sepengetahuan orang tua sudah. Terus ada satu hal terakhir ini ya. Ada semacam satu tradisi ini biasanya Ibu juga mungkin juga sudah tahu ketika ada kerama Bali yang mau masuk Islam atau keluar dari agama Hindu, ada namanya upacara mau pamit. Apakah sudah pamitan? Tadi pagi saya sudah mau pamit. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah, artinya selesai. Kenapa? Kalau belum, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Masuk Islam itu simpel sekali. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini dan kemudian konsekuensi setelahnya, ya, itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya, terutama dalam hal masalah kesyirikan, ya, itu termasuk di dalamnya tradisi-tradisi lama
ya. Nah ini kalau misalkan sudah, alhamdulillah selesai dah. Jadi kita akan segera memasuki untuk ikrar 2 kalimat syahadat. Baik, insya Allah Mas Edo kan selama ini nggak pernah maksa Mbak Ayu kan? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan segera saja untuk menyaksikan Mbak Ayu Ardiani malam hari ini bersyahadat. Mbak Ayu, nanti silahkan membaca ikrar 2 kalimat syahadat dari mulai kalimat yang pertama, pernyataan memeluk agama Islam, urut sampai titik 2 ini nanti berhenti. Ketika sudah sampai di 2 kalimat syahadat ini nanti akan saya bimbing. Baik, siap Mbak ya? Silahkan dibaca pelan-pelan. Ya. Oh iya, boleh. Ini Ustadz Mahyudin karena beliau guru Quran mungkin akan sedikit mengetes ya kefasihan Mbak Ayu dalam mengucapkan 2 kalimat. Artinya kan sudah pernah ya diajarkan ya. Oke, sekarang tanpa membaca silahkan diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana Tan? Sudah siap ya? Walaupun nanti bisa kita sempurnakan. Pada prinsipnya ini baru teks dulu ya. Baik, sekarang 2 orang saksi yang ada di kanan dan kiri saya. Pak siapa? Pak Darlis ya kan, dengan Mas Yoga. Mohon diperhatikan karena ini menjadi sangat penting sekali. Tidak hanya cukup pada saat sekarang ikrar 2 kalimat syahadat, artinya sesudahnya pun juga peran dari 2 orang saksi ini menjadi sangat penting sekali. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah agama ya kan, pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam, kemudian dalam hal-hal yang lain ya untuk penjagaan keislaman Mbak Ayu ini salah satunya adalah menjadi tugas dari 2 orang saksi. Di samping juga tadi Mas Edo. Ya, baik. Silahkan Mbak Ayu. Pernyataan memeluk Islam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Nikomang Ayu Ardiani, tempat tanggal lahir Denpasar 7 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat rumah Jalan Tukat Jogading nomor 32, Dusun Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Syakban 1443 Hijriah, 6 Maret 2022 Masehi, atas kesadaran dan kemauan saya sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Pesan buat anak-anak muda Muslim, apabila kau suka dengan lawan jenis beragama lain, tolong diislamkan. Jangan sampai menikah di luar cara-cara Islam. Ya, benar. Untuk pemuda kaum milenial muslim yang cerdas, carilah jodoh yang bisa kita ajak pada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyempurnakan ibadah kepadanya. Bagi yang mempunyai calon nonis atau calon istri non-muslim, tentunya
kita harus memuslimkan terlebih dahulu dan bersama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah catatan siar Islamku kali ini. Semoga menjadi nasihat ilmu bersama dan bermanfaat dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.